Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utari dengan akhiran NIM 077. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari revenge porn atau yang biasa kita kenal pornografi balas dendam. Pesatnya teknologi yang terjadi sekarang ini menjadikan pelaku kejahatan lebih liar lagi dalam melakukan aksinya. Teknologi yang begitu cepat, mudah menyebarkan informasi, membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan dengan menggunakan internet ini sebagai media dalam melancarkan aksinya. Kekerasan bukan lagi sekedar melukai fisik seseorang, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup dunia maya, di mana hal tersebut bisa sangat merugikan suatu individu, mempermalukannya di muka publik, sehingga banyak sekali korban yang merasa dirinya itu tidak berdaya. Perasaan takut yang menyelimutinya menyebabkan seseorang ini mudah menyakiti diri sendiri, terlebih lagi melakukan usaha untuk bunuh diri. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan di dunia digital memiliki dampak psikologis yang sangat serius dan kompleks. Pelaku kekerasan berbasis internet tidak hanya menyasar fisik, tetapi juga menyerang mental dan emosional korban melalui berbagai bentuk seperti pelecehan, intimidasi, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan trauma yang mendalam yang sangat sulit disembuhkan, bahkan dapat menghancurkan masa depan korban. Kekerasan berbasis gender online merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan melalui platform digital atau internet yang ditujukan kepada individu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya. KBGO ini merupakan perluasan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia nyata namun terjadi dalam ranah cyber. Pada hakikatnya, perempuan ini rentan menjadi target suatu kejahatan. Hal tersebut ini bisa terjadi karena perempuan itu memiliki sejumlah faktor yang membuat mereka ini lebih mudah menjadi korban. Salah satu penyebab utamanya adalah konstruksi sosial yang memandang perempuan ini sebagai sosok yang lebih lemah dan tidak berdaya dibandingkan laki-laki, sehingga mereka ini sering menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan. Selain itu, ketergantungan emosional, finansial, dan sosial juga membuat perempuan ini sulit melindungi diri dari tindakan kekerasan. Faktor lain yang memperparah kerentanan perempuan adalah budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat yang menyebabkan perempuan ini seringkali merasa terikat dan tunduk pada perintah atau aturan yang menempatkan mereka ini dalam posisi yang rendah. Pelecehan melalui penyebaran gambar yang kerap dikenal sebagai revenge porn itu merupakan salah satu bentuk kekerasan cyber yang kian marak di era digital. Praktik ini mencakup penyebaran foto atau video milik seseorang tanpa izin, biasanya dengan maksud mempermalukan, mengancam, atau membalas dendam setelah putusnya hubungan atau terjadinya konflik. Dampak dari revenge porn ini tidak hanya terbatas pada kerugian materi atau fisik, tetapi juga dapat merusak nama baik, mengganggu privasi, serta menimbulkan luka psikologis yang mendalam bagi korban. Revenge porn ini dikategorikan sebagai kejahatan berbasis gender karena mayoritas korbannya ini adalah perempuan, dan tindakan ini sering digunakan untuk mengontrol, mempermalukan, dan mendiskreditkan korban berdasarkan konstruksi sosial mengenai seksualitas perempuan. Dalam hal ini, pelaku menggunakan tubuh korban sebagai alat kekuasaan untuk mempermalukan dan menundukkan korban ini secara sosial. Selain itu, tindakan ini merupakan pelanggaran privasi karena menyebarkan konten yang semestinya bersifat pribadi dan dilakukan tanpa persetujuan. Penyebaran konten semacam itu secara langsung melanggar hak asasi manusia atas perlindungan kehidupan pribadi dan martabat individu. Lalu, bagaimana tindak pidana revenge porn ini diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia? Adapun di Indonesia ini belum diatur secara eksplisit mengenai regulasi khusus bagi pelaku kejahatan revenge porn. Namun, pelaku penyebaran video porno ini dapat dijerat dengan beberapa pasal dari undang-undang. Antara lain, yang pertama itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya pada pasal 281, 282, 533, ayat 3 dan 4 KUHP. Yang kedua itu ada dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, khususnya di pasal 45 ayat 1. Lanjut, yang ketiga itu ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang pornografi. Lalu, bagaimana sih upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam atau revenge porn ini? Langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dari korban kejahatan ini
dapat ditempuh melalui dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif atau upaya pencegahan sebelum kejahatan ini terjadi, dan pendekatan represif setelah kejahatan ini terjadi. Yang pertama, perlindungan hukum secara preventif itu berupa perlindungan hukum secara preventif bagi perempuan korban pornografi balas dendam atau revenge porn, juga disediakan oleh negara melalui berbagai lembaga bantuan hukum. Sebagai bagian dari upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, dibentuklah sebuah komisi yang diberi nama Komnas Perempuan atau yang biasa kita kenal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua itu perlindungan hukum secara represif. Upaya represif ini meliputi tindakan penanganan dan pemberian hukuman melalui proses penyidikan yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum yang sesuai peraturan undang-undang yang berlaku setelah melalui proses pembuktian dengan menghasilkan putusan pengadilan yang jelas. Hukuman tersebut bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau penghinaan, melainkan bertujuan untuk mengarahkan pelaku ini agar kembali ke jalan yang benar, tidak mengurangi tindak kejahatan pornografi, dan lain sebagainya. Perlindungan ini bersifat menyelesaikan masalah secara tuntas. Oleh karena itu, upaya represif ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis kepada korban, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan. Adapun perlindungan hukum lainnya yang bisa diberikan kepada korban dari tindak kejahatan tersebut, yang pertama itu restitusi atau ganti kerugian, yang kedua layanan konseling, yang ketiga pelayanan medis, dan yang terakhir itu mendapatkan bantuan hukum. Cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.